sahabat yang budiman, kali ini saya akan sharing satu hal yang penting buat tampilan font ya, tampilan produk Anda, terutama font. Jadi kali ini saya akan membuat preview karena kemarin ada yang nanya Kang, ada yang request gimana caranya buat review. Ini cuma trik saya saja ya, supaya si previewnya ini agak kelihatan profesional ya, padahal biasa aja. Jadi kayak gini ya. Oke, yang pertama kita akan membuat new ukuran sesuai standar di ini ya, di Creative Market ya. Kalau Anda lihat di Creative Market ini adalah ini nih, ada ukuran 1820 kali 1214 pixel ya. Jadi itu harus digaris bawahi ya, bahwa kalau membuat harus kayak gitu. Ini saya langsung aja di Affinity Design kita create outboard-nya ya. Create-nya ukurannya segini. Pertama-tama kalau nggak salah kenapa saya kalau misalnya di preview ini harus ada introducing, dan ini ada studio saya ya, dan fontnya. Nah, ini ada standarnya di Creative Market ya, teman-teman bisa buka lah ya. Tapi sekarang saya mau coba membuat previewnya ya. Misalnya introducing, kita bikin ketik aja ya. Kemudian ini kebetulan ada font baru saya, namanya Sarti Signature ya. Kita copy aja lah ya biar cepet ya. Intinya mah teman-teman harus tahu ini tata letaknya kayak gimana ya. Nah, ini buat contoh simpelnya kayak gini ya, tata letaknya. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini kalau misalnya introducing kayak gini, ini terlalu dempet. Nah, sedangkan si posisi tata letaknya itu ini masih, kalau bahasa Sundanya tuh ralega gitu ya, masih luas gitu ya. Jadi teman-teman harus renggangkan sedikit saja ya, kayak gini nih. Jadi kelihatan lumayan gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, ini juga jangan sampai introducing, jangan sampai ada low case-nya ya. Kalau misalnya kayak gini, kemudian teman-teman direnggangkan gitu ya. 400 misalnya, kita 400 renggangkan kayak gini. Nah, jadi kesannya itu gimana ya, jelek gitu. Jadi teman-teman usahakan untuk judul ini kasih yang low case, yang uppercase ya, sehingga bisa dilihat kayak gini. Kemudian kita tengahkan ya. Dan harus diperhatikan juga, teman-teman harus punya si desain layoutnya ini harus ada nafasnya kayak gimana maksudnya. Nah, teman-teman jangan sampai si jarak ini tuh terlalu dekat ke atas ya. Misalnya ditaruhnya di sini ya, itu nggak good looking banget. Jadi teman-teman harus ada jarak antara si judul ini, kemudian sama nama fontnya, kemudian ini juga dari sini. Nanti ini studionya ya, Tony Studio. Nah, kayak gini ya. Teman-teman harus ada jaraknya dulu ya. Ini juga sama, teman-teman kasih jarak 600 misalnya kayak gini, supaya bisa ini ya, bisa kelihatan enak dilihat gitu. Nah, ketengahkan kayak gitu. Jadi ini juga dari sini juga harus ada jaraknya ya, minimal seginilah. Jangan sampai studio bener ya.
jangan sampai si ininya itu terlalu bawah gitu ya. Di sini nih jangan sampai kayak gitu, biar kelihatan enak dipandangnya ya gitu, kayak gitu. Ini juga. Nah, biasanya kalau misalnya satu baris, teman-teman bisa full kan gitu, digedekan. Kemudian teman-teman kasih keterangan, misalnya han han modern signature, modern signature, misalnya kayak gini ya, supaya si apa namanya, si fontnya ini padat gitu ya, ada celah-celahnya, celah-celahnya itu terisi gitu ya, padat dan enak dilihat. Kira-kira kayak gitu ya, mengerti ya? Kalau misalnya ada, kalau nggak ngerti bisa ditulis di kolom komentar. Kayak gitu. Kemudian untuk memperjelasnya kita tebalkan ya, di bold aja gak apa-apa. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini bentuk fontnya, usahakan yang ini juga teman-teman kasih font yang lain ya, misalnya yang tadi lagi pakai Arial lagi ya, Arial. Oh iya, nah kalau misalnya ini teman-teman kayak tadi ya, 300, 400, 500. Kalau ini, kalau keterangan ini boleh ada apa namanya, ada huruf kecilnya. Nah, misalnya kita ambil logo aja ya, di bawahnya ambil logo. Nah, kita kalau misalnya punya logo, kita langsung ditaruh di bawahnya. Nah, ingat ya, harus ada jaraknya dan enak dipandang gitu ya. Kita tata letaknya itu penting ini. Ini penting buat penglihatan, guys, penglihatan. Buat apa ya? Supaya terlihat enak gitu ya. Enak dilihat. Kalau ini kan nyambung sama sini sama fontnya, jadi harus barengan gitu ya. Ketimbang jarak ke bawah. Ini juga supaya ke tengah. Nah, misalnya kayak gini, udah kita cari background. Nah, teman-teman, untuk mencari background kita bisa lihat bisa cari di Unsplash, dan Unsplash ini sangat free royalty ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan foto-fotonya untuk backgroundnya. Misalnya kita kata kuncinya, keywordnya itu mockup ya, mockup. Kita searching. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa dilihat, bisa dicari, dan misalnya ambil ini ya, ambil ini teksturnya, tekstur tembok ya, tekstur tembok, kita masukkan ke sini. Nah, kita bawahkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jika teman-teman masih kurang sreg, ini ada tips lagi nih dari saya. Supaya kelihatan ada bayang-bayang kayak gini ya, bayang-bayang kenangan. Ini bayang-bayang ini gimana caranya? Jadi teman-teman bikin garis atau daun atau gambar-gambar daun atau apalah ya. Biasanya saya pakai garis kayak gini, kemudian kayak gini, bikin hitam. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Kemudian kita blurkan. Di sini ada layer, di sini ada efek nih. Kemudian gaussian blur, kita atur blurnya, sehingga blur banget gitu ya. Jadi kayak gini. Kemudian atur opacity-nya sehingga memberi kesan
ada bayang-bayang kayak gitu ya. Dan udah beres. Kira-kira kayak gini lah ya. Kalau misalnya nggak suka dengan backgroundnya, kita cari lagi ya biar enak nih, enak dipandang. Apa ya? Yang mana ya? Nah, misalnya ini nih. Nah, ini aja nih. Kita ambil, download, kemudian drag. Dan kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Nah, ambil bagian ini aja lah. Kemudian kita ke bawah. Nah, teman-teman tinggal diatur lagi tata letaknya sehingga bisa kita perkecil lagi karena di sini ada objek, kita perkecil lagi dan kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan tempat-tempat ininya. Dan ini bisa dirubah ya, warnanya bisa, kalau misalnya kita anggap lagi warna apa ya, lagi sore. Nah, lagi sore, kemudian ininya warnanya teman-teman kasih warna yang tidak jauh dari ini ya, di warna-warna ini ya. Jadi jangan sampai kejauhan, jangan sampai jauh banget gitu lah ya. Kita samaratakan dan tada, sudah jadi. Gimana teman-teman, gampang bukan? Itu cuma tips dari saya saja, jadi teman-teman bisa bereksperimen dengan menggabungkan gaya desain teman-teman, gaya desain fontnya ke previewnya. Ini preview yang paling simpel yang mungkin bisa teman-teman mempercepat apa ya? Mempersingkat waktu, jadi pekerjaan teman-teman itu lebih cepat gitu daripada harus mendesain bolak-balik gitu ya. Oke, terima kasih. Oh iya, dan satu hal lagi, saya sarankan untuk membuat preview itu minimal ada 6 atau misalnya 8 ya, 8 previewnya untuk dijadikan testimoni ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan konten ini, tolong bantu di subscribe dan disebarkan ya. Karena saya butuh subscribe juga. Dan yang banyak yang nonton. Oke, terima kasih. Saya Tony Julham. I love you. Bye bye.